Prabowo seolah-olah menampar menterinya sendiri yang dielulukan masyarakat tidak mau ngemplang uang masyarakat. Kok sekarang tahu-tahu hari ini kayaknya Pak Prabowo mengatakan tolong direstrukturisasi dengan baik. Pembangunan kayak KCIC ini 1/10-nya indeks pembangunan yang dia ada di Arab Saudi. Karena dengan anggaran yang sama, di kita cuma 150 km bisa dibangun, di Arab Saudi itu 1.500. Nah ini untuk membuktikannya kan berarti harus diusut. Baru ketahuan siapa yang memanipulasi, siapa bajingan pengkhianat rakyat ini. Tahu-tahu Prabowo seolah-olah menampar menterinya sendiri yang dielulukan masyarakat tidak mau ngemplang uang masyarakat. Kok sekarang tahu-tahu hari ini kayaknya Pak Prabowo mengatakan tolong direstrukturisasi dengan baik untuk pembayaran utang itu. Silakan Pak Arwa. Makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pirsawan yang saya hormati, saya muliakan. Saya kalau hitung-hitungan ekonomi awam. Tapi mendengarkan penjelasan dari Profesor Antoni tadi sudah terlihat bahwa dari awalnya proyek ini sudah kontroversial. Sudah penuh kontroversial. Dulu ini sebetulnya hampir dimenangkan oleh Jepang dengan budget yang lebih kecil, dengan bunga juga yang jauh lebih kecil. Tadi kalau saya dengar tadi, kalau dikerjakan oleh Jepang, bunga yang harus dibayar setiap tahunnya sekitar 75 miliar. Tapi kalau dengan Cina ini sampai 2 triliun. Dari yang merubah ini udah gila ini. Kotor otaknya. Nah, karena itu menurut saya usut dulu. Siapa yang menetapkan proyek ini? Usut. Dan buka perjanjian antara KAI dengan perusahaan kereta Cina. Karena dulu saya dengar ini bisnis to bisnis. Kemudian karena di jalan mungkin KAI keberatan, kemudian pemerintah turun tangan. Kalau udah pemerintah berarti APBN. Kalau sudah APBN berarti rakyat semua menanggung. Karena menurut saya kalau ini katanya mau direstrukturisasi, mau dievaluasi, dan kemudian dicari jalan yang kira-kira memungkinkan, usut dulu permasalahan kereta ini dan buka perjanjiannya dengan jelas. Sehingga tadi udah banyak sekali kok. Kalau kita baca di berita bahwa indeks pembangunan kayak KCIC ini 1/10-nya indeks pembangunan yang ada di Arab Saudi. Karena dengan anggaran yang sama, di kita cuma 150 km bisa dibangun, di Arab Saudi itu 1.500. Nah ini untuk membuktikannya kan berarti harus diusut. Untuk membuktikan harus diusut. Baru ketahuan siapa yang memanipulasi, siapa bajingan pengkhianat rakyat ini yang ini. Baru kita bisa evaluasi dan kita ngambil solusi apa yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian tadi yang dikatakan oleh Om Lim, Prabowo langsung akan melanjutkan ini. Saya pribadi dan saya yakin banyak juga yang peduli dengan proyek ini akan kecewa dan marah kepada pemerintah. Kecewa. Karena apa? Berarti Presiden Prabowo menutupi, membackup, atau melanjutkan ketidakberesan kereta cepat ini. Dan perlu kita ketahui, ini yang bayar rakyat nih. Yang bayar ini rakyat kalau sudah masuk ke APBN. Masuk ke APBN. Jadi kan itu saya pada kesempatan ini kepada pemerintah yang saya tuntut supaya Presiden Prabowo membuka perjanjian ini sejelas-jelasnya. Karena masih banyak samar-samar suara, ada perjanjian yang tertutup, yang ada jaminannya ini dan sebagainya. Banyak. Karena itu masih dugaan, perlu ada pengusutan. Kemudian tadi
markup, terbuka. Setelah itu baru kita cari solusinya yang terbaik agar tidak merugikan bangsa Indonesia ini. Merugikan dari sisi ekonomi, merugikan dari sisi kedaulatan dan kehormatan bangsa. Ini pengkhianat nih yang memutuskan dulu. Apalagi dulu sebelum dibangun Menteri Perhubungan yang lalu, Ignatius Jonan menolak, dipecat. Ada seorang pemerhati kebijakan yang namanya Agus Pambagio juga menolak. Bahkan yang namanya Pak Agus Pambagio itu mengatakan, ditanya siapa yang punya mau ini? Itu kemauan saya pribadi. Jokowi bilang begitu. Jokowi bertanggung jawab ini. Usut, adili. Jadi kalau menurut saya, karena apa? Bajingan-bajingan ini, para pengkhianat, para koruptor yang memarkup dan yang punya nafsu pribadi tanpa punya pertimbangan yang rasional dan jujur, dibiarkan, ini akan berlanjut sampai kiamat nanti. Buntutnya rakyat yang menderita. Usut dulu. Awalnya pun sudah bermasalah. Kemudian apa ini kereta cepat dari Jakarta ke Bandung dianggap proyek strategis nasional? Di mana strategisnya? Jalan dari Jakarta ke Bandung ini banyak sekali. Di samping kereta api yang lama juga sudah ada. Jalur darat yang lain sudah banyak. Enggak strategis ini. Ini hanya ya cuman gengsi saja. Jadi kalau saya di sini Om Lim mengatakan usut dulu proyek ini dari mulai awal keputusan sampai ngambil, sidik dulu penggunaan anggaran yang digunakan. Yang kita sinyalir penuh rekayasa, penuh manipulasi, dan diduga ada markup sangat besar. Usut itu dulu. Setelah itu baru nanti mungkin Profesor Antoni itu akan memberikan solusi bagian dan menyelesaikannya. Karena kalau tidak, dampaknya ini berkepanjangan. Dampak dari para koruptor dan para bajingan dan pengambil kebijakan yang ngawur ini besar sekali kalau dibiarkan. Akan berlanjut. Itu dari saya Om. Saya bilang usut dulu, bongkar masalah di dalamnya, baru ambil solusi ekonomi yang terbaik supaya nggak jadi beban rakyat ya, beban negara. Sekian. Tadi kita udah mendapat penjelasan cukup dalam lah dari Profesor Antoni kan. Proyek ini dari awal udah penuh masalah, dan yang ngambil keputusan saya katakan ini orang memang kotor hatinya. Tolol tidak, di situ banyak orang-orang pintar kok, bukan hanya Jokowi. Mungkin Jokowinya tolol, tapi pembantunya banyak. Oh di situ, iya ada dia menteri tolol, Pak. Licik dia Pak. Licik dan busuk gitu. Gitu. Saya yakin dan rakyat juga banyak bersuara bahwa proyek KCIC ini penuh masalah, penuh manipulasi, dan dugaan markupnya cukup besar. Karena itu tadi sudah disampaikan semua Pak Antoni, Pak Marwan. Usut dulu permasalahan yang ada di dalam. Dari mulai rencana penetapan proyek ini. Kemudian apa yang dilanggar dari rencana itu. Apa yang dilanggar. Kemudian baru dihitung mana yang harus dibayar, mana yang tidak dibayar. Nah, itu baru beres dan dibuka. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Marwan dari omongan Profesor Mahfud, ada sepertinya perjanjian tertutup. Kalau nanti ini nggak berjalan seperti rencana semula, Cina mau membangun pangkalan di Natuna. Di Natuna. Kan Ada suara seperti itu. Pengkhianatan saya nak perutnya saja. Ya, kan itu. Nah, itulah kondisi yang saya katakan. Usut dulu dari mulai awal dengan penyidikan yang tegas dan ambil tindakan hukum. Kalau ada yang perlu dihukum mati, hukum mati. Pengkhianatan kepada negara, di semua negara di dunia ini pengkhianat itu hukuman mati. Tapi kalau enggak, menjadi-jadi nih. Nah, tapi kemudian begini, saya kemarin baru ngomong, saya masih pesimis kalau pemerintahan Prabowo ini mampu memperbaiki dengan benar negara Republik Indonesia tercinta ini yang sudah dirusak oleh Jokowi sama 10 tahun. Kalau kembali lagi saya mensitir kalimatnya Jenderal Gatot. Jenderal Gatot itu pernah mengatakan dalam satu ceramah,
kerusakan yang dibikin Jokowi dalam memerintah selama 10 tahun ini, mungkin 100 tahun kita baru bisa memperbaikinya. Begitu parahnya kan. Nah kalau sekarang si perusak itu dibiarkan, malah didukung. Yang mendukung itu pengkhianat juga. Nah indikasi Prabowo kayaknya mengamankan Jokowi udah terlihat dari mulai dia mengangkat menteri kok. Banyak menteri-menteri Jokowi yang notabene itu adalah pembantunya Jokowi ngerusak bangsa ini. Yang dibilang sama Jenderal Gatot tadi. Ya kalau saya sebut di situ ada Bahlil, ada Erlangga, ada Luhut, ada Julhas, siapa lagi macam. Itu kok masih dipakai sama Prabowo. Jadi saya jadi pesimis, rakyat mau jadi pesimis bahwa Prabowo ini akan membongkar kebobrokan ini. Proyek khusus yang penuh masalah ini. Lah, pembantunya Prabowo masih menggunakan pembantunya si Jokowi yang dulu sama-sama dengan Jokowi ngerusak negara kita tercinta ini kok. Apa udah apa? Nah, karena itulah kalau saya katakan sampai hari ini masih minim sekali harapan kalau Prabowo itu mau mengusut. Padahal suara rakyat sudah menggaung di mana-mana. Adili Jokowi, makjulkan Gibran. Dua manusia ini perusak Indonesia dan melanggar hukum. Ya. Tapi kalau Prabowo masih maki orang-orang yang notabene orangnya Jokowi ini, apa mungkin berani? Nah karena itu pada kesempatan ini saya sebetulnya ngulang apa yang dikatakan Pak Marwan. Pada rakyat, kalau cinta pada negeri ini, mari kita bersuara mengingatkan Prabowo. Kalau memang masih bisa diingatkan. Kalau tidak ya kita suruh turun. Kita suruh turun, kita cari ganti orang yang kompeten, jujur, amanah, adil. Kalau enggak, jangan. Sekarang ini kan cenderung apa yang menjadi predikatnya presiden ini, Prabowo? Kebanyakan retorika atau ada yang mengatakan omong-omong doang. Iya. Karena sudah 1 tahun masa nggak berani ngambil tindakan tegas. Iya. Masa belum tahu kerusakannya ditinggalkan oleh Jokowi, yang dibuat oleh Jokowi. Jadi karena itu sekali lagi kalau saya katakan rakyat jangan diem aja. Nanti kalau menderita kita sama-sama. Yeah. Kalau senang sih yang berkuasa saja. Yeah. Jangan diam saja. Bersuara tentang ini bahwa tinggalannya Jokowi itu udah parah banget. Kalau nggak diperbaiki dengan cepat oleh pemerintahan Prabowo ini, itu bisa menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada generasi kita berikutnya. Yeah. Udah cukup lama, udah 1 tahun kok. Masa belum tahu siapa perusak bangsa ini? Belum ada tindakan yang diambil oleh Presiden Prabowo. Kalau Prabowo dalam mengambil tindakan ini, menghabisin para pengkhianat negara ini, pasti akan berlawanan dengan mereka. Rakyat siap di belakangnya kok. Itu. Saya pun siap. Iya. Rakyat itu siap mati di depan Prabowo untuk menghadapi para pengkhianat yang sudah merusak negara ini. Tapi kenapa Prabowo masih ragu-ragu? Ya kalau memang masih ragu-ragu, saya ngajak aja rakyat untuk ya sekalian kita yang turun tangan nyuruh neriain Prabowo supaya turun, ganti cari yang lain. Banyak rakyat Indonesia ada 300-an juta lebih kok, masa nggak ada yang ya hampir 300 juta, masa nggak ada yang baik ngomongin bangsa ini. Nah itulah yang saya sampaikan kepada Om Lim. Terima kasih.